Kita semua tahu bahwa dunia kita ini sedang tidak baik-baik saja. Tapi bagaimana kalau salah satu solusi terbaiknya itu bukan dari laboratorium atau teknologi yang canggih, akan tetapi dari naskah kuno atau kearifan tradisional yang sudah teruji zaman. Dalam beberapa menit ke depan kita akan mengulas cetak biru etis yang sangat kuat yang mana bisa mengubah cara pandang kita terhadap alam. Sebelumnya, perkenalkan, saya Adib Mustafa sebagai delegasi dari UIN Raden Mas Said Surakarta, cabang lomba karya tulis ilmiah hadis, mengucapkan terima kasih kepada para dewan juri dan juga segenap panitia lomba Kimun 2025 dan juga segenap pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Kita sudah sering mendengar berbagai solusi ekologis berbasis teknologi seperti panel surya, mobil listrik, dan lain-lain. Tentu saja semuanya itu penting. Akan tetapi coba kita berpikir sejenak. Jangan-jangan kita sibuk menambal kapal tanpa tahu penyebab asli kebocorannya. Mungkin gak sih ada suatu fundamental yang terlewatkan? Maka pada video kali ini kita akan membahas akar masalah yang jauh lebih dalam. Ini bukan hanya krisis lingkungan, tetapi juga krisis spiritualitas, dimana bagaimana cara kita memandang alam. Termasuk cara pandang yang keliru ialah anggapan bahwa manusia itu pusat segalanya dan alam hanyalah properti yang bisa dimanfaatkan seenaknya. Kita langsung menuju ke jantung permasalahannya. Sebenarnya krisis lingkungan itu ialah cerminan dari krisis pada diri kita sendiri. Kata kuncinya ialah antroposentris, yaitu apa? Gagasan bahwa manusia itu pusat segalanya dan alam cuma ada buat kita pakai. Nah, di sini peran agama sangat besar sebagai solusi dari masalah ini. Yang mana pada video ini kita akan merevitalisasikan hadis Nabi sebagai kerangka etika ekologis yang kita namai dengan Green Sunnah. Jadi apa sih Green Sunnah itu? Sederhananya ini ialah upaya untuk menghidupkan kembali kearifan ekologis yang sebenarnya sudah tertanam dalam tradisi Islam. Jadi ini ialah sebuah kerangka kerja yang mana dibangun atas hadis-hadis Nabi untuk menciptakan kerangka etika, aksi sosial dan juga etika lingkungan yang relevan bagi zaman sekarang. Dan ini jantung fondasinya, penggalan hadis yang berbunyi innad dunya hulwatun khadiratun wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanduru kaifa ta'malun. Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau dan Allah menjadikanmu khalifah di dalamnya untuk melihat apa yang kamu perbuat. Nah, hadis ini, penggalan hadis ini menjadi fondasi dari seluruh model Green Sunnah. Di dalam kalimat yang kelihatannya singkat tapi ternyata tersimpan 3 gagasan yang transformatif. Gagasan ini akan menjelajahi bagaimana kita seharusnya memandang dunia, juga apa peran kita terhadap dunia, dan kesadaran bahwa kita itu akan selalu diawasi. Sekarang mari kita bongkar hadis yang luar biasa ini menjadi kerangka kerja yang praktis. Ada 3 pilar dari hadis ini, yaitu pilar apresiasi, pilar tanggung jawab, dan juga pilar akuntabilitas. Coba bayangkan 3 pilar ini itu ibarat sebuah penyangga yang kokoh. Jadi apresiasi itu tentang bagaimana hati kita, tanggung jawab itu bagaimana dengan tangan kita bertindak, dan akuntabilitas itu tentang jiwa kita. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari pilar pertama, yaitu pilar apresiasi. Ini lebih dari sekedar kita bilang, wah ini pemandangannya bagus. Akan tetapi ini bagaimana kita membangun rasa hubungan emosional kita terhadap alam yang mungkin sudah hilang, dengan menekankan rasa syukur yang mendalam atas keberadaan alam. Dalam lafaz hulwatun khadiratun atau yang manis dan hijau itu bukan cuma deskripsi biasa, akan tetapi pernyataan bahwa dunia itu pada dasarnya baik dan indah. Kata khadiratun atau hijau itu bukan berarti cuma warna hijau, enggak, tapi melambangkan kehidupan, kesuburan, dan juga vitalitas. Ini sebuah undangan bagi kita untuk melihat dunia itu
sebagai hadiah, bukan sebagai komoditas yang bisa kita perlakukan seenaknya. Nah, yang luar biasa itu, kearifan yang berusia 1400 tahun ini selaras dengan ilmu pengetahuan modern. Ada ahli biologi namanya Edward Wilson itu mencetuskan teori yang namanya biofilia, di mana teori ini bilang bahwa manusia secara genetik dan psikologis itu sudah terprogram untuk mencintai dan terhubung dengan alam dan kehidupan lain. Ikatan bawaan ini bikin kita merasa tenang dan bahagia saat kita melihat pemandangan yang hijau indah. Setelah dari apresiasi, kita bergeser ke pilar kedua, yaitu pilar tanggung jawab. Karena cinta tanpa tindakan itu nggak cukup. Setelah kita mengagumi alam, kita harus bertanya pada diri sendiri, apa tugas kita, apa peran kita di dalamnya. Dalam penggalan hadis itu kan mustakhlifukum, menjadikan khalifah. Lah, apa arti khalifah di sini? Itu berarti kita bukan pemilik mutlak dari dunia ini. Kita pun nggak punya hak mutlak untuk melakukan apapun sesuka kita. Sebaliknya, kita itu di sini sebagai penjaga, pengelola, dan juga wakil yang dipercayakan dengan amanah yang luar biasa. Ini adalah pergeseran pola pikir yang fundamental banget dari penguasa yang seenaknya menjadi pelayan atau wakil sebagai pengelola bumi. Konsep istikhlaf atau khalifah ini sangat mirip dengan teori kontemporer, yaitu stewardship, di mana teori ini menolak pandangan bahwa alam itu hanya berupa sumber daya, tapi teori ini menegaskan bahwa manusia mempunyai peran sebagai pengelola yang bertanggung jawab. Jadi manusia itu bukan hanya mengeksploitasi, tapi tugas mereka itu memelihara, menjaga keseimbangan, dan juga meneruskan bumi dalam kondisi yang baik untuk generasi yang akan datang. Pilar ketiga yaitu pilar akuntabilitas. Dalam penggalan hadis fayanduro kaifa ta'malun, di sini menegaskan bahwa setiap tindakan yang kita lakukan, kita menanam pohon, kita membuang sampah, itu semua disaksikan. Ada pertanggungjawaban yang lebih tinggi. Ini melampaui hukum pemerintah. Ini tentang kesadaran dan juga akan pengawasan ilahi. Konsep ini melahirkan metafora yang sangat kuat, yaitu audit ekologis transendental, di mana ini sejalan dengan konsep internalis etik, yaitu nilai-nilai lingkungan bisa meresap dalam diri seorang dan bisa menjadi kepribadian dan juga keyakinannya. Maka orang itu ketika melakukan kebaikan itu bukan karena takut dihukum atau karena ingin dipuji, melainkan itu sudah menjadi identitas pribadinya. Nah, ketiga pilar ini yaitu pilar apresiasi, pilar tanggung jawab, dan juga pilar akuntabilitas itu percuma kalau enggak kita praktekkan. Nah, bagaimana cara kita mempraktekkannya? Ini contoh praktisnya. Untuk pilar pertama itu bisa diadakan khutbah Jumat yang membahas tentang rasa cinta alam atau mengajak anak-anak untuk membuat jurnal alam sesuai teori biofilia. Untuk pilar kedua itu bisa melakukan hal-hal konkret seperti menerapkan kantin nol sampah atau program bank sampah sebagai wujud nyata dari teori istikhlaf atau stewardship. Untuk pilar ketiga itu bisa coba bayangkan kalau kita secara rutin mengaudit jejak karbon pribadi kita dengan kesadaran diri kita sendiri, atau menjadikan kegiatan menanam pohon sebagai bentuk amal jariah. Terakhir, jika kamu merasa putus asa, ada penggalan hadis yang intinya bahkan jika besok kiamat kamu pegang bibit pohon, maka tanamlah. Ini merupakan pernyataan harapan yang sangat radikal, yang artinya tindakan positif sekecil apapun itu mempunyai nilai yang abadi. Sebagai penutup, kerangka Green Sunnah ini secara fundamental mengubah cara pandang kita terhadap aktivisme lingkungan. Dengan menggabungkan tiga pilar dan juga disejajarkan dengan teori biofilia, stewardship, dan internalis etik, itu menjadikan kita bahwa menjaga alam bukan hanya tugas negara, akan tetapi menjadi bagian inti dari identitas spiritual dan juga moral kita. Mari kita renungkan bersama. Terima kasih.